soal yang berikutnya, yaitu di mana ada sudutnya. Nah, kita ketahui bahwa ini nih, ingat, rumus dari panjang vektor ini. Ya, ini harus diingat nih. Oke, kita coba kerjakan atau kita coba selidiki soal nomor 9. Untuk soal nomor 9, di mana diketahui panjang dari vektor U sama dengan 8 dan panjang vektor V sama dengan 5, serta sudut antara vektor U dan vektor V adalah 120. Oke, kita sebut di sini adalah tetanya ya. Tetanya adalah 120 derajat. Hasil dari vektor U dikali vektor V itu berapa? Nah, ingat di sini ada sudut antara kedua vektor itu, sehingga rumusnya itu apa? Pakai cos ya. Jadi vektor U dikali dengan vektor V sama dengan panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor V dikali dengan cos theta. Panjang vektor U-nya ada? Ada. Panjang vektor V-nya ada? Ada. Cos theta-nya? Belum. Nah, kita theta-nya di sini kan 120 derajat. Kita cari nilai dari cos 120 derajat berapa. Oke, kita substitusikan dulu. Panjang vektor U adalah 8 dikali dengan panjang vektor V itu adalah 5. Kemudian cos cos theta-nya 120. 8 kali 5, 40. Cos 120 itu berapa? Coba buka lagi di namanya kemarin tabel trigonometri, sudut istimewa berapa cos 120? Oke, jawabannya adalah negatif setengah dikali dengan 40, jadi hasilnya negatif 20. Ada jawabannya? Ada, yang D. Itu ya, gampang ya. Berikutnya, nomor 10. Diketahui nilai dari panjang vektor A adalah 7 dan panjang dari vektor B adalah 3 akar 5. Jika sudut antara vektor A dan sudut vektor B ini lancip, nah contohnya ini vektor A dan ini vektor B, sudutnya itu lancip, kemudian lancip ya, kemudian nilai sinusnya itu 2/3. Jadi nilai sin tetanya itu adalah 2/3. Hasil dari A, vektor A dikali vektor B itu berapa? Nah, hati-hati nih. Dalam kasus ini, di sini diketahui bahwa sin tetanya adalah 2/3. Apakah bisa langsung dimasukin nilai dari ini ke dalam rumus? Tidak. Jawabannya jelas sekali tidak. Kenapa? Karena yang dimaksud dalam perkalian vektor ini adalah nilai cos, bukan sin. Hati-hati ya. Jadi biar nggak lupa, kita tuliskan dulu rumusnya. Vektor A dikali vektor B adalah panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali cos. Cos apa? Cos theta. Nah, terus bagaimana solusinya, Pak, kalau nilai cos theta-nya belum tahu? Nah, jangan khawatir. Di sini kita menggunakan namanya itu perbandingan trigonometri. Nah, ya, masih ingat nggak? Ini udah dibahas katanya di matematika wajib nih, trigonometri. Nah, di mana perbandingan trigonometri ini dalam bentuk segitiga. Segitiga apa? Segitiga siku-siku. Nah, saya digambarkannya di sini aja lah. Nah, ya, ini segitiga siku-siku di mana ini adalah tetanya. Kemudian di sini ada 3 buah sisi kan? Dari sudut theta ini. Kalau di sini sisi apa namanya? Oke, sisi samping. Kemudian kalau di sini sisi depan, dan di sini sisi miring. Nah,
Oke, perhatikan. Untuk sin theta ada rumusnya. Ingat apa? Sin demi. Betul, demi per depan per miring. Depannya ini, miringnya ini. Sin demi ya. Kalau cos theta, cos sami. Sami apa? Sa itu untuk samping dan mi itu untuk miring. Begitu ya. Itu untuk cos dan yang ketiga tan. Tan theta. Kalau tan desa depan per samping. Gitu ya. Ingat ya satu kali lagi sin demi cos sami tan desa. Oke. Kita kembali lagi ke sini nih, ke yang soal yang diketahui. Di mana sin tetanya itu adalah 2/3. Artinya apa? Artinya kan kita tahu bahwa sin teta itu adalah demi. Berarti 2 ini sebagai sisi depan dan 3 ini sebagai sisi miring. Oke, kita gambarkan di sini ke dalam bentuk segitiga siku-siku. Demi, D-nya berarti 2, miringnya adalah 3. Nah, yang kita cari apa? Cos. Cos theta. Cos theta itu perbandingannya samping per miring. Sampingnya ada belum? Belum ada. Kita cari dengan apa? Dengan Pitagoras, ya. Bagaimana cara mencari sisi tegak dalam Pitagoras dalam segitiga siku-siku itu? Nah, oke. Sisi samping adalah sama dengan atau akar dari sisi miring 3 kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat. Oke, gitu ya. Sama dengan akar dari 3 kuadrat itu 9 dikurangi dengan 2 kuadrat itu adalah 4. Jadi akar 9 dikurangi 4 adalah akar 5. Jadi diketahui sisi sampingnya adalah akar 5. Gitu. Sehingga perbandingan nilai dari cos theta-nya adalah sami. Sami itu adalah samping per miring. Jadi cos theta sama dengan sami. Sampingnya udah ada kan? Berapa? Kali 5. Miringnya berapa? 3. Gitu. Jadi yang dimasukin ke rumus itu yang ini nih. Ini buka yang di atas. Oke. Kita coba substitusikan. Panjang dari A adalah 7. Panjang dari vektor A 7. Panjang dari vektor B adalah 3 akar 5 dikali dengan cos theta. Cos theta itu ini. Akar 5 per 3. Kemudian kita eksekusi, ada yang bisa disederhanakan nggak? Ada. Yang mana? Ini 3 bagi 3 jadi 1. Akar 5 kali akar 5? Akar 5 kali akar 5 itu akar 25. Akar 25? 5. 7 kali 5 jadi 35. Jadi perkalian antara vektor A dan vektor B adalah 35. Jawabannya adalah yang B. Nah, jadi di sini itu menggunakan perbandingan trigonometri di mana mencari nilai dari cos theta-nya terlebih dahulu, ya. Begitu. Berikutnya nomor 11. Masih semangat? Masih semangat dong, ya. Nomor 11 kita tulis dulu apa yang diketahuinya. Diketahui panjang dari vektor P sama dengan 15. Kemudian panjang dari vektor Q adalah 20. Dan vektor P dikali vektor Q itu sama dengan 120. Jika apa merupakan dasar sudut antara vektor P dan vektor Q, nilai cos apanya berapa? Oke, jadi di sini ada vektor P dan vektor Q, di mana alfanya itu yang mengapit antara kedua vektor itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah nilai cos alfanya berapa? Nah, tadi kalau mau mencari nilai cos itu dari rumus yang tadi ya. P dikali Q. Oke, ini cara dari awal dulu.
Panjang dari vektor P dikali panjang dari vektor Q dikali cos alpha atau cos theta. Nah, karena yang kita cari adalah cos alpha, sehingga ininya kita pindahkan ke sini. Jadi, cos alpha sama dengan vektor P dikali vektor Q dibagi dengan panjang vektor P dikali dengan panjang vektor Q. Begitu. Nah, ya, tinggal dipindah ruaskan aja. Oke, panjang vektor P-nya sudah ada, panjang vektor Q-nya juga sudah ada. Kemudian hasil kalinya juga sudah ada, tinggal substitusikan. P dikali Q, vektor P dikali vektor Q adalah 120 dibagi dengan 15 dikali 20. 15 dikali 20. Nah, kita sederhanakan dulu, ini bagi-bagi. Kemudian 12 dibagi 2 dapat 6. 6 per 15 kita sederhanakan lagi, dibagi 3 jadi dapat 2 per 5. Ada jawabannya, ada. Yang mana? Yang A. Oke, gampang ya. Berikutnya nomor 12. Untuk nomor 12 di sini ada sedikit ralat ya guys. Seharusnya vektor U itu anggotanya adalah 4 dan min 2. Di sana tertulis 4 dan 2 saja ya. Nah, kita ubah jadi 4 dan negatif 2. Sehingga jadi untuk yang berikutnya vektor V min 1 dan 3. Kalau kalian coba ini enggak menggunakan negatif 2, ini tidak ada jawabannya. Sehingga kita sepakati aja menggunakan negatif 2. Min 1 dan 3 ini ya. Pertanyaannya apa? Besar sudut antara U dan V atau yang kita cari theta-nya berapa? Nah, kita langsung pakai ini aja. Nih ya. Berarti cos theta sama dengan ini di sini vektornya vektor U dikali vektor V dibagi dengan panjang vektor U dikali dengan panjang vektor V. Ini ya rumusnya, tinggal kita cari satu-satu hasil dari kalinya berapa. So, U vektor U dikali vektor V sebenarnya 4 dikali min 1 negatif 4 ditambah min 2 dikali 3 berapa? Negatif 6. Pintar. Dibagi dengan panjang dari vektor U berapa? Oke, tadi kan panjang vektor U, masih ingat bagaimana caranya? Akar dari ini 4 oke, akar dari 4 kuadrat ditambah dengan min 2 kuadrat. Oke, ini untuk panjang vektor U. Dan untuk panjang vektor V dengan cara yang sama, akar dari min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan min 4 ditambah negatif 6 negatif 10. Pintar. Dibagi dengan akar dari 4 kuadrat 16 ditambah 4 jadi akar 20. Yang ini akar 1 ditambah 9. 3 kuadrat 9, 9 tambah 1 jadi 10. Kemudian di sini hasilnya min 10. Akar 20 dikali akar 10 jadi akar 200. Nah, ini tuh bisa kita sederhanakan. Jadi min 10 per akar 200 itu kan 100 kali 2, akar 100 10 dan akar 2 nya tetap. Jadi begini, ini bisa disederhanakan lagi, bisa dicoret sehingga hasilnya min 1 per akar 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka harus kita rasionalkan. Artinya kita kalikan dengan akar di bawah ini, akar dari penyebutnya.
min 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 gitu. Min 1 dikali akar 2 min 1 per min 1 akar 2, yang bawahnya akar 2 kali akar 2 ya 2, jadi min setengah akar 2. Ini baru nilai cosnya, cos tetanya sama dengan min 1 per 2 akar 2. Nah, pertanyaannya adalah berapakah sudutnya? Nah, di sini diketahui cos tetanya adalah min 1 per 2 akar 2. Sekarang kita lihat di tabel sudut istimewa. Di cos berapa? Yang hasilnya itu min setengah akar 2. Oke, betul sekali. Jadi, di sana itu ada dua ya. Ada dua 135 derajat, di mana tetanya itu 135 derajat dan 225 derajat. Begitu. Karena di sana ada satu, jawabannya yaitu yang 135 derajat. Ya, begitu. Jadi untuk menentukan nilai dari sudut ini antara U dan V itu diperoleh dari nilai cosnya. Mau lagi? Oke, satu lagi ya. Nanti soal yang lain kalian coba kerjakan. Oke, kita coba kerjakan soal nomor 13. Nomor 13 diketahui vektor A. Vektor A itu anggotanya adalah 2, min 1, dan 4. Dan vektor B anggotanya 4, 5, dan negatif 6. Nilai kosinus sudut antara vektor A dan vektor B. Jadi di sini yang dicari adalah nilai cosnya berapa. Cos tetanya berapa yang kita cari. Nah, seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, rumus dari cos theta itu dari vektor A dan vektor B ya sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang dari vektor A dikali dengan panjang dari vektor B. Gitu ya, biar gampang. Oke, kita coba langsung aja substitusikan hasil kali dari A, vektor A dengan vektor B. Ini kali ini kali ini kali ini. Sabaraha. 2 dikali 4. Pinter. 8 ditambah min 1 kali 5. Pinter. Min 5 ditambah 4 dikali negatif 6. Berapa? Iya. Berapa? Min 24. Oke. Untuk yang bawahnya mencari panjang vektor A dengan cara yang tadi sama kayak tadi ya. Jadi akar dari, nah kita biar nggak pusing langsung aja ya di kuadratkan. 2 kuadrat berapa? 4 ditambah min 1 kuadrat 1 ditambah 4 kuadrat 16. Oke, ini yang pertama dikali dengan panjang vektor B 4 kuadrat dapat 16 ditambah 5 kuadrat 25 tambah negatif 6 kuadrat 36. Kemudian yang atas kita tambahkan sehingga 8 dikurangi 5 min 3 3 dikurangi 24 jadi negatif 21. Yang bawah ini akar 21. Akar 21 dikali akar 16 ditambah 25 tambah 36. Hasilnya adalah 77. Nah, kalian mungkin agak kebingungan nih kalau misalnya mengalihkan seperti ini. Nah, biar nggak pusing kita sederhanain dulu ini, yang bawahnya. Yang atas sama tetap min 21, tapi yang bawahnya akar 21 ini bisa dipecah jadi akar dari 7 dikali akar 3. Akar 7 kali akar 3 kan akar 21 gitu ya. Dan akar 77 juga kita bisa pecah jadi akar 7 dikali akar 11 gitu. Nah, dari sini
kita bisa menyederhanakan akar yang atasnya min 21, akar 7 dikali akar 7 jadi 7. Akar 3 kali akar 11, akar 33. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan min 21 dibagi 7 itu dapat 3. Kemudian, nah tadi kalau di bentuk pecahannya itu atau di bentuk penyebut itu merupakan bentuk akar, maka kita harus rasionalkan dengan cara kalikan dengan akarnya. Akar 33 per akar 33. Ini kalikan atas kali atas per akar per bawah kali bawah. Min 3 kali akar 33, min 3 akar 33. Akar 33 dikali akar 33 adalah 33. Ini kita bisa disederhanakan lagi. Jadi kita bagi 3 jadi min 1 per 33 bagi 3 11 akar 33. Nah, itu jawabannya. Jadi yang gitu. Oke, mau lagi? Untuk yang lainnya gitu-gitu aja sih, nggak ada masalah ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, coba nanti udah selesai ya. Gitu aja untuk pembahasan soal kali ini. Kemudian nanti sebagai latihannya kerjakan soal nomor 14 sampai dengan 20. 14 sampai dengan 20 ya. Untuk soal-soal pembahasan soalnya silakan dipelajari kembali soal-soal yang tadi dari 1 sampai nomor 13 dan untuk mengerjakan soal yang berikutnya. Caranya enggak ketuk-ketuk ini ya. Oh, di sini ada mungkin di soal yang nomor 17 ada tegak lurus. Tegak lurus itu apa? Tegak lurus itu kan seperti ini. Artinya apa? Artinya sudutnya itu 90 derajat. Gitu ya. Itu yang tegak lurus. Jadi nilainya itu si sudutnya itu adalah 90 derajat. Kalau 90 derajat, nilai dari cos 90 derajat itu berapa? 0. Jadi kalau ada vektor A dan vektor B itu tegak lurus, ini A ya, ini vektor B dan sudutnya itu 90 derajat, 90 derajat atau tegak lurus antara vektor A dan vektor B. Ini kan 90 derajat. Berarti kalau dikalikan vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos 90 derajat. 90 derajat itu kan 0. 0 kali ini kan sama dengan 0. Gitu. Jadi kesimpulannya vektor A dikali vektor B kalau tegak lurus nilainya adalah 0. Begitu ya. Hasil kalinya adalah 0. Begitu saja untuk pembahasan soal kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa belum dipahami, silakan diulangi lagi video pembahasan soalnya. Terima kasih dan jangan lupa dikerjakan soal nomor 14 sampai nomor 20 dan dikumpulkan melalui Google Classroom masing-masing. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.